Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis 'ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita liburan selama Ramadan, alhamdulillah kita bisa lanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an pada bulan Syawal ini. Mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa melakukan kebaikan secara istiqamah sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum bulan Ramadan kita sudah mengkaji tafsir surah An-Nur. Tetapi belum selesai, baru sampai pada halaman 356. Kita lanjutkan sekarang halaman 357. Yang bawa Quran bisa dibuka pada halaman 357 surat An-Nur ayat 54 sampai 58 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang dapat dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama pada ayat 57, la tahsabanna, ini sinnya boleh dikasrah menjadi la tahsibanna sebagaimana pada ayat-ayat yang lain. Kemudian pada ayat 58 al-huluma minkum, ini mim ketemu mim bisa diidghamkan, al-hulum minkum. Kemudian thalathu, ini fa-nya boleh di dhammah dan boleh di fathah menjadi thalatha auratin. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya bacaan yang benar. Adapun tafsir ringkasnya, Allah mengatakan pada surat An-Nur ayat 54. Qul, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallaw,
apabila kalian berpaling, fa innama maka sesungguhnya tiada lain alaihi atas tanggungan Nabi ma hummila sesuatu yang dipikulkan kepada beliau yaitu dakwah, wa alaikum dan atas tanggungan kalian ma hummiltum sesuatu yang kalian dipikulkan kepada kalian yaitu taat kepada Allah dan Rasul. Wa in tuti'uhu dan jika kalian mentaati Rasul tahtadu kalian mendapatkan hidayah. Wa ma 'ala Rasul dan tidaklah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kecuali al-balagh menyampaikan al-mubin yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan wajibnya kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak berada di tengah-tengah kita, Allah di atas langit. Terus taatnya kepada Allah bagaimana? Mentaati isi Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tidak berada di tengah-tengah kita, sudah wafat. Bagaimana mentaati beliau? Mentaati hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perintah ini, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini secara tidak langsung menunjukkan wajibnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bagaimana mungkin kita taat kepada Allah kalau tidak paham kalam Allah? Padahal kalam Allah, Al-Quran, itulah aturan Allah berada di situ. Ada perintah, ada larangan. Bagaimana mungkin kita taat kepada Rasul kalau kita tidak mengetahui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Makanya sejak dulu saya ulang-ulang bahwa di masjid ini kenapa ada kajian tafsir Quran, juga ada kajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu semata-mata karena kita ingin melakukan perintah ini, atiiullaha wa atiiur rasulah. Rasulullah bersabda, dan ini menunjukkan wajibnya kita mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu yaitu ilmu agama adalah fardu atau wajib bagi setiap orang muslim. Nah, ilmu agama itu tempatnya pada dua tadi, ada di Quran dan ada di sunnah atau hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan ati'ullah wa ati'ur rasul ini dua hal yang qarinatan, yang digandengkan, nggak boleh dipisahkan. Maunya taat sama Allah, nggak mau taat sama Rasul, nggak bisa. Maka kelompok ingkarus sunnah itu jelas salah mereka. Mereka mengatakan kami nggak perlu sunnah Nabi, cukup Quran sudah sempurna. Nggak bisa. Quran itu isinya global. Allah mengatakan aqimus shalah, tegakkan salat, tapi waktunya kapan? Nggak disebutkan dalam Quran. Jumlah rakaatnya bagaimana? Nggak ada dalam Quran. Perinciannya itu ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengatakan kami tidak perlu kepada sunnah itu hakikatnya bohong. Karena kalau mereka ada jenazah di tengah-tengah mereka, mereka atur jenazah mereka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada cara mengurus jenazah dalam Quran? Nggak ada. Kemudian kalau mereka menikah, juga menikah dengan aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam Quran tidak ada aturan nikah yang lengkap, nggak ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada tiga hal yang merupakan qarinatan, dua hal yang digandengkan. Yang pertama, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, aqimus shalah wa atuz zakat, menegakkan salat dan membayarkan zakat. Yang ketiga, anishkurli wa liwalidaik, berterima kasih kepada Allah dan juga kepada kedua orang tua. Ini dari salah satu dari tiga ini dipisahkan dari temannya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Allah menegaskan, kalau kalian berpaling tidak mau taat kepada Allah dan Rasul, maka kewajiban Rasul itulah yang menjadi tugas dia, kewajiban kalian itu yang menjadi tugas kalian. Artinya apa? Kalau semua manusia di atas muka bumi ini tidak ada yang taat kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mempunyai tanggungan dosa. Karena Rasulullah kewajibannya cuma menyampaikan saja. Seandainya beliau tidak punya pengikut satu orang pun, itu beliau sudah menunaikan kewajiban dakwahnya, tidak menanggung dosa. Karena itu sukses di dalam dakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut, bukan. Kalau sukses dalam dakwah itu adalah dengan banyaknya pengikut, berarti banyak nabi yang tidak sukses.
Karena ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang, ada nabi yang pengikutnya cuma 3 orang. Kalah dengan Ustadz Abdul Somad yang subscribe-nya bisa jutaan orang. Nah, tetapi subscribe yang jutaan orang itu tidak menunjukkan bahwa dakwahnya sukses. Sukses itu kalau Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita sebagai amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dakwah yang sukses adalah dakwah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak diterima oleh banyak manusia. Kemudian di sini Allah jelaskan kalau kalian taat kepada nabi, kalian dapat hidayah. Jadi kunci hidayah salah satunya taat kepada nabi. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Kalau kita melanggar aturan nabi, semakin melanggar semakin jauh dari hidayah. Saya ulangi lagi, semakin kita melanggar aturan nabi, semakin kita menjauh dari hidayah. Maka kalau kita sadar, wah saya ini sekarang sedang melanggar aturan nabi, segera balik ke jalan yang lurus. Kenapa? Karena kalau tidak segera balik, semakin jauh dari hidayah, akan semakin dekat menuju ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Hati-hati, ini aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah sebutkan pada surat yang lain kalimat yang lebih jelas lagi. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi. Waspada apa? Antusibahum fitnah. Kalau fitnah atau ujian yang besar menimpa mereka, au yusibahum adzabun alim, atau siksa yang pedih atau menyakitkan akan menimpa mereka. Ini surat An-Nur ayat 63. Kalau ini tadi surat An-Nur ayat 54. Sama-sama ya surat An-Nur ya. Tapi satunya ayat 63, satunya ayat 54. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa'adallahu, Allah telah menjanjikan kepada siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Janjinya apa? La yastakhlifannahum, sungguh betul-betul Allah akan menjadikan khalifah kalian itu fil ardi, di muka bumi, kama stakhlafa, sebagaimana menjadikan khalifah alladzina min qablihim, orang-orang yang sebelum mereka. Wala yumakkinanna, dan sungguh betul-betul Allah akan mengokohkan lahum, bagi mereka, dinahum, agama mereka, alladzi irtadalahum, yang Allah meridhai agama itu untuk mereka. Wala yubaddilannahum, dan sungguh betul-betul Allah akan menggantikan untuk mereka, mim ba'di khaufihim, setelah rasa takut mereka diganti dengan amna, keamanan. Tapi ada syaratnya, ya'budunani, mereka menyembah kepada saya, ibadah kepada saya, la yusyrikuna bi syai'a, tidak mensekutukan kepada saya sedikit pun. Ini kata-kata syai'a, kalau berhenti boleh dibaca syai'a, sebagaimana biasanya pada qiraah Imam Khalaf kalau tidak salah ingat. Wa man kafara, dan barang siapa yang kafir, ba'da dzalika, setelah itu, faulaika hum, maka mereka itulah al-fasiqun, orang-orang yang fasik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini merupakan janji dari Allah, dan janji Allah itu tidak mungkin diselisihi. Janjinya apa? Orang beriman pasti akan menang di atas muka bumi. Menjadi khalifah berarti dia menguasai atas muka bumi. Apakah janji ini sudah kita dapatkan saat ini, hari ini? Belum kita dapatkan. Kenapa belum kita dapatkan? Karena kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan janji tersebut. Allah kasih janji, tapi Allah kasih syarat. Ini janji saya kasih, tapi syaratnya harus ditunaikan. Syarat tidak ditunaikan, ya janjinya tidak akan muncul. Jadi bukan salah Allah, bukan Allah menyelisih janjinya, tapi salah kita. Kenapa tidak memenuhi syarat? Kalau kita memenuhi syarat, Allah akan berikan janji ini. Janjinya apa? La yastakhlifannahum fil ardh, akan dijadikan sebagai khalifah. Khalifah berarti penguasa di atas muka bumi. Sebagaimana dulu orang-orang terdahulu menjadi khalifah di atas muka bumi. Contohnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam menjadi khalifah di atas muka bumi, menguasai seluruh makhluk yang ada pada waktu itu. Bahkan jin-jin pun dikuasai oleh anaknya Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kenapa seperti itu? Karena mereka memenuhi syarat untuk menjadi khalifah di atas muka bumi, karena mereka sudah melakukan ibadah kepada Allah secara sempurna.
Disebutkan tentang Nabi Daud ini menjadi khalifah di atas muka bumi pada surat Shad ayat 26. Ya Dawud, wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka, sesungguhnya kami jadikan engkau khalifatan fil ardi, khalifah di muka bumi, berkuasa di muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haqq, maka berilah hukum di antara manusia dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, maka nafsu itu akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah khalifah Nabi Daud alaihi salatu wassalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada masa lampau. Nah, kekhilafan Nabi Daud akan bisa kita miliki juga. Kita akan menjadi khalifah. Orang-orang beriman akan berkuasa di atas muka bumi sebagaimana di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di masa para khulafaur rasyidin, dengan syarat ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ibadah kepada Allah, tidak syirik kepada Allah. Nah, kita belum memenuhi syarat ini. Umat Islam saat ini belum memenuhi syarat ya'budunani, ibadah kepada Allah, la yusyrikuna bi syai'a, tanpa syirik sama sekali. Banyak orang gara-gara dunia, gara-gara duit, kemudian Allahnya ditinggalkan. Diceritakan kepada saya, ada sebagian orang kalau dagangannya tidak laris, maka dia harus nanam sesuatu di depan warungnya, jimat. Nah, sudah nggak yakin lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinnya kepada jimat. Ketika diberitahu nggak boleh melakukan seperti itu, masih ngayal, saya nanam jimat ini tapi saya masih yakin sama Allah. Jimat ini cuma sebagai perantara saja, yang bikin laris ya tetap siapa? Allah. Nah, itu ngayal orangnya. Mana dalilnya supaya warung laris nanam jimat? Mana dalilnya? Kalau kamu meyakini jimat itulah yang membawa laris, berarti syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau meyakini larisnya tetap dari Allah, tapi tetap masih nanam juga, berarti melakukan apa? Bid'ah. Dua-duanya salah. Syirik salah, bid'ah juga salah. Nggak benar. Nah, maka umat Islam masih banyak seperti itu, Pak. Coba panjenengan mampir di warung yang laris. Kadang-kadang di temboknya itu ada cantolan-cantolan itu, Pak. Nah, saya nggak ngerti itu, kenapa dicantoli-cantoli kayak begitu itu. Katanya untuk penglaris katanya. Nah, maka ini perkara yang menyelisih ayat ini. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka harus ibadah kepada Allah tanpa mensekutukan Allah sedikit pun. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita alami sekarang ini, umat Islam dalam kondisi kalah. Israel menyerang Palestina. Negara-negara Islam sangat banyak, tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan Palestina. Kok bisa? Kenapa itu? Mestinya Saudi itu punya pesawat tempur dan juga punya tentara-tentara yang bisa menghalau Israel. Tapi kenapa menjadi loyo kalau di hadapan ketiaknya Israel? Kenapa? Bahkan baru-baru ini berita yang beredar, yang berani nyerang Israel cuma Iran, yang Syiah, yang sesat. Kok ahlu sunnah kalah sama yang sesat itu bagaimana? Ini satu kerendahan di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah, mereka mendapatkan hidayah dari Allah, mestinya lebih unggul daripada orang-orang Syiah yang sesat. Tapi dalam hal ini, kenapa kita kalah dengan mereka? Harus malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya yang nyerang Israel itu bukan Iran mestinya, tapi negara-negara Arab yang mereka berhaluan ahlu sunnati wal jamaah. Jangan kalah dengan orang-orang Syiah yang sesat. Mereka sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sampai kita kalah terhadap mereka dalam hal-hal yang lain, yang dalam hal ini sangat penting sekali, yaitu membela saudara-saudara kita di Palestina. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kondisi kita sekarang ini belum mendapatkan kemenangan dari Allah karena kita tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kenapa umat Islam kok bisa kalah? Kenapa? Rasulullah bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina," kalau kalian sibuk dengan jual beli, wa akhadtum adnabal baqar, kalian sibuk ngurusi ternak-ternak, sampai akhirnya gimana? Raditum bizar'i, kalian puas dengan bisnis atau dengan apa namanya? Bertanam. Jadi ini tiga kehidupan dunia. Jual beli, ini dunia. Kemudian ternak, ini dunia lagi. Kemudian tanaman, ini dunia lagi.
Saking sibuknya dengan 3 jenis dunia ini, akhirnya wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullan, Allah pun akan memberikan kepada kalian kerendahan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan cabut kerendahan itu dari umat Islam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kembali melakukan jihad fi sabilillah. Inilah kondisi umat Islam sekarang ini. Mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Loh, itu kan masih ada itu para mujahidin di Palestina, Hamas, mereka saja yang jihad. Orang-orang Syam itu memang sejak dulu itu ahli jihad, Pak. Makanya kalau sekarang mereka jihad, ya wajar. Tapi mana negara-negara Islam yang lain? Kok nggak ada yang jihad sama sekali? Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi di sini. Taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Orang-orang Syam tidak meninggalkan jihad, memang sejak dulu mereka nggak pernah meninggalkan jihad. Di zaman Al-Mansur berkuasa, Khalifah Al-Mansur zaman dulu, beliau mengatakan orang-orang Syam itu adalah orang-orang ahli jihad, dan itu berlaku sampai hari ini. Mereka masih ahli jihad juga. Palestina termasuk Syam. Tapi yang dimaksud oleh Allah di sini taraktumul jihad, yang dimaksud oleh Nabi kalian meninggalkan jihad, yaitu umat Islam seluruh dunia ini meninggalkan jihad. Mana Indonesia membela Palestina? Mana Saudi Arabia membela Palestina? Mana negara-negara Islam yang lain membela Palestina? Turki mana membela Palestina? Ya mungkin memberikan bantuan-bantuan makanan dan sebagainya, itu bagus ya. Tapi jihadnya belum dilakukan. Taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad. Nah, kalau sudah meninggalkan jihad, ya akhirnya begitu. Umat Islam akan mendapatkan kerendahan. Orang-orang kafir akan berada di atas mereka. Kalau pengen orang kafir berada di bawah, orang Islam yang ada di atas, maka harus tarji'u ila dinikum, kembali kepada ajaran agama, yaitu melakukan jihad fi sabilillah lagi. Jadi kunci Palestina menang bagaimana? Kuncinya kalau seluruh dunia umat Islam melakukan apa? Jihad fi sabilillah. Indonesia tidak melakukan jihad fi sabilillah, Saudi tidak melakukan jihad fi sabilillah, Turki tidak melakukan jihad fi sabilillah, tidak mungkin Palestina akan menang. Ini yang ngomong bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaikum dhullan, kerendahan tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat Islam sampai kalian kembali melakukan jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam bissawab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah mengatakan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum, Allah akan mengokohkan untuk mereka agama yang Allah ridhoi untuk mereka. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah cuma satu, yaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di hadapan Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan diterima darinya, dan di akhirat kelak dia akan menjadi orang-orang yang rugi, yaitu masuk ke dalam neraka. Ini ayat-ayat sudah sangat jelas menunjukkan bahwa agama yang diterima cuma satu, yaitu Islam. Makanya ada ulama Mesir itu lagi viral Pak sekarang, dianggap sesat gara-gara apa? Mengatakan bahwa agama apapun itu menyembahnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nantinya akan masuk surga. Nah, maka orang-orang mengatakan sesat ini ulama ini. Bahkan kalau betul-betul yang dia maksud Yahudi yang sekarang itu masuk surga, maka dia sudah kafir karena dia mengkafiri terhadap apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti silahkan dicek ucapan saya ini di YouTube ya. Ulama Mesir yang viral gara-gara apa? Dianggap sesat gara-gara menganggap bahwa semua agama itu Tuhannya satu, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Enggak sama. Kita umat Islam menyembah Allah. Orang-orang Kristen yang disembah bukan Allah. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah Yesus Kristus, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sama, tidak sama sesembahannya. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang asli, maka surganya surga yang asli. Kalau mereka itu Tuhannya Tuhan yang palsu, kalaupun masuk surga, maka surga yang palsu juga. Nggak akan mendapatkan sesuatu yang asli, wong Tuhannya apa? Tidak asli. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ayat-ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa
agama yang diterima hanya Islam, jangan sekali-kali kita menyamakan antara agama Islam dengan agama-agama yang lain. Kemudian Allah mengatakan wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat, wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum, supaya kalian turhamun, kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini jelas Allah menggandengkan antara salat dengan zakat. Maka seperti yang saya sampaikan tadi, ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang mau salat tapi nggak mau zakat, nggak diterima oleh Allah. Ada orang mau zakat, bahkan dia dermawan, dia memang duitnya banyak sekali, sosialnya tinggi, tetapi salat tidak mau, nggak diterima oleh Allah. Harus salat sama zakat digandengkan, digabungkan. Makanya Sayyidina Abu Bakar mengangkat senjata, mengangkat pedang ketika Rasulullah wafat. Kemudian orang-orang tidak mau membayarkan zakat lagi. Kata mereka, zakat itu untuk Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, berarti zakat sudah nggak wajib. Salatnya yang wajib. Nah, Sayyidina Abu Bakar angkat pedang. Kalian kalau tidak mengeluarkan zakat, saya pedang. Meskipun batuknya hitam, atau meskipun melakukan puasa Ramadan, meskipun sholat 5 waktu selalu soft pertama, tapi zakat nggak dikeluarkan, saya pedang. Akhirnya seluruh sahabat Nabi sepakat dengan pendapatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena memang nggak bisa dipisahkan ini, qarinatan, dua hal yang digandengkan. Bahkan saking pentingnya ini, sampai ada hadis mengatakan, inna anzalnal mal liiqamis shalah wa ita'iz zakah. Allah mengatakan, sesungguhnya kami turunkan harta dari langit, diturunkan harta ke muka bumi ini, sehingga ada duit di atas muka bumi ini. Ini liiqamis shalah wa ita'iz zakah, untuk menegakkan salat dan untuk membayarkan zakat. Maka kalau ada harta tidak mengeluarkan zakat, berarti tidak sesuai kehendak Allah, kehendak pertama Allah menurunkan harta. Kalau di satu kampung orangnya rumahnya mewah-mewah, tapi nggak ada sholat jamaah gara-gara nggak ada masjid di situ, maka seluruh kampung tadi dikuasai oleh setan. Karena berarti tidak menunaikan kewajiban harta. Salah satu kewajiban harta adalah liiqamis shalah, untuk menegakkan salat. Orang kampung kaya-kaya harus bangun masjid supaya ada salat jamaah. Nggak ada salat jamaah, satu kampung sepakat nggak salat jamaah karena nggak ada masjid. Maka semuanya dikuasai oleh setan. Yang mengatakan bukan saya, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Ma min thalathatin," kalau ada 3 orang baik di desa maupun di badui tidak ditegakkan pada mereka salat, yaitu salat jamaah, kecuali setan sudah menguasai mereka. Fa'alaikum bil jamaah, karena itu selalulah melakukan salat jamaah, karena setan itu serigala itu akan menyerang, yaitu kambing yang menyendiri. Nah, maka salat jamaah kita harus ikut. Kita menyendiri tidak mau salat jamaah akan terserang oleh setan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka di sini alhamdulillah, dulu katanya masjidnya tidak seindah ini, kemudian jamaah masjid, kemudian urunan membangun masjid sehingga menjadi lebih baik lagi, kemudian sudah ada AC-nya dan sebagainya. Ini termasuk menunaikan kewajiban harta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya menegakkan salat dan membayarkan zakat. Kemudian di sini Allah katakan, taatlah kepada Rasul supaya kalian mendapatkan rahmat. Jadi salah satu kunci mendapatkan rahmat, taat kepada Rasul. Ayat yang sebelumnya tadi, kunci mendapatkan hidayah, taat kepada Rasul. Kayak ayat ini, kunci mendapatkan rahmat, taat kepada Rasul. Maka taat kepada Rasul sebab mendapatkan hidayah dan sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau disebutkan taat kepada Rasul, otomatis taat kepada Allah sudah termasuk di dalamnya. Dan kita temukan ayat yang jelas menunjukkan hal itu pada surat yang lain, yaitu surat Ali Imran ayat 132. Allah mengatakan, wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulullah supaya kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka datangnya panjenengan ke masjid ini untuk salat jamaah ini termasuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat rahmat panjenengan. Pulang dari masjid ini dapat rahmat karena taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan,
la tahsabanna, betul-betul janganlah engkau mengira, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, mu'jizina, dapat melemahkan Allah fil ardi, di muka bumi, wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka adalah an-nar, neraka jahanam, wala bi'sa, dan sungguh sejelek-jelek al-masir, tempat kembali. Ayat ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, orang-orang kafir tidak bisa melemahkan Allah di bumi. Maksudnya apa? Kalau Allah menghendaki siksa kepada mereka, mereka tidak akan bisa luput, nggak akan. Silahkan dicari buktinya. Ada nggak orang yang bisa menyelamatkan diri ketika Allah serang siksaan kepada dia? Abrahah menyerang dengan bala tentaranya yang sangat banyak, dengan membawa fil, gajah-gajah yang sangat kuat-kuat. Tapi satu pun dari mereka tidak ada yang pulang ke rumah. Ada satu orang dibiarkan oleh Allah pulang ke rumah, ke Yaman. Memang sengaja dibiarkan oleh Allah, dia pulang sampai ke Yaman untuk menginformasikan kepada orang-orang Yaman bahwa Raja Abraha dan semua tentaranya sudah hancur binasa karena Allah kirimkan tayron ababil. Begitu orang ini sudah sampai Yaman, sudah menyampaikan berita, maka ada satu burung ababil yang berada di atasnya melemparkan batu, mati langsung saat itu juga. Nah, maka semuanya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bisa mu'jizin, bisa luput dari siksa Allah, tidak bisa. Nah, kalau di dunia tidak bisa luput dari siksa Allah, bagaimana di akhirat? Lebih tidak mungkin lagi. Maka Allah katakan, wa ma'wahumun nar, tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam. Jadi sebagaimana di dunia nggak bisa luput, maka di akhirat tidak bisa luput dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa yang tempat tinggalnya di neraka itu adalah alladzina kafaru, orang-orang kafir saja. Dan ini adalah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Yang tinggalnya di neraka secara kekal itu cuma orang-orang kafir. Kalau ada orang muslim masuk neraka, maka sifatnya tidak kekal, tapi hanya sementara. Jadi bedanya orang muslim yang masuk neraka dengan orang kafir yang masuk neraka apa bedanya? Bedanya dua. Yang pertama, orang kafir kalau masuk neraka la yamutu fiha wa la yahya, tidak hidup, tidak mati. Tapi kalau orang muslim masuk neraka, Rasulullah mengatakan amatat hum imatatan, neraka menyebabkan dia mati, betul-betul mati. Tapi meskipun mati di neraka tetap terhina, Pak. Mau dimasukkan neraka kosong, mana nggak hina. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau orang kafir masuk neraka, maka dia kekal. Itulah yang dimaksud ma'wahum, tempat tinggal mereka di neraka. Tempat tinggal berarti kekal di situ, nggak bisa keluar-keluar. Kalau orang muslim masuk neraka, maka hanya tempat mampir saja, bukan tempat tinggal. Bedakan antara tempat tinggal dengan tempat mampir. Kita safar, kemudian singgah di masjid, itu tempat mampir namanya, bukan tempat tinggal. Kemudian setelah safar selesai pulang, kita balik ke rumah, tidurnya di rumah, itu baru tempat tinggal kita. Maka akidah seperti ini jangan sekali-kali kita lepas darinya. Kalau ada yang menjelaskan selain ini, berarti itu bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada yang mengatakan tidak ada X neraka, yang neraka semuanya total, neraka, yang surga semuanya total di neraka, di surga, nggak pernah ada orang neraka kemudian surga, ini bukan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini jelas salah, menyelisih dalil-dalil yang sangat banyak. Kemudian kalau ada orang mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka kekal di neraka, ini bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa besar itu tidak sama dengan kafir. Kafir itu syirik, tidak nyembah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar itu masih nyembah sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mungkin berzina, mungkin dia minuman keras, mungkin dia judi. Nah, itu dosa-dosa besar. Dosa besar itu terserah Allah. Mau diampuni, tidak diampuni ya berarti harus nyemplung neraka dulu. Kalau nyemplung neraka maka nanti akan bisa diselamatkan setelah lama dia berada di neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat 58 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinkum, hendaklah minta izin kepada kalian, alladzina malakat aymanukum, budak-budak kalian, walladzina, dan orang-orang yang lam yablughul hulum, belum mencapai usia dewasa, minkum, di antara kalian, thalatha marratin, 3 kali. Ayat ini bicara tentang adab masuk kamar orang tua. Kita punya anak-anak yang belum balik, kita juga punya anak-anak yang sudah balik.
Kalau anak-anaknya sudah balik, maka masuk rumah kamar orang tua wajib minta izin setiap saat 24 jam. Saya sudah balik, saya mau masuk kamar orang tua saya ketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh masuk, Bu? Silahkan. Nah, baru masuk. Tapi untuk yang belum balik, Allah katakan harus minta izin 3 kali saja. 3 kali ini adalah waktu-waktu di mana orang tua biasanya melepaskan pakaiannya. Sehingga tujuan minta izin ini supaya tidak melihat auratnya orang tua. Anak kecil balita diajari minta izin kalau masuk ke kamar orang tua. Dia sudah kelas 1 SD, diajari minta izin karena dia belum balik. Masuk kamar orang tua 3 waktu ini minta izin. Kenapa? 3 waktu ini biasanya orang tua lepas baju. Jangan sampai auratnya terlihat oleh anaknya. Pertama, min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum, ketika kalian melepas baju kalian, minadh dhahirah, di waktu zuhur, menjelang zuhur biasanya orang Arab itu tidur qailulah, melepas baju. Maka minta izin juga. Wa min ba'di salatil isya, dan dari setelah salat isya. Ini 3 waktu disebut thalatha auratil lakum, 3 aurat bagi kalian. Kenapa disebut aurat? Karena biasanya melepaskan baju. Dan mohon maaf, orang tua, suami istri, kadang-kadang ketika melepaskan baju, kemudian terjadi hubungan suami istri. Bisa hubungannya itu setelah salat isya, bisa hubungannya itu sebelum subuh, setelah salat tahajud, bisa hubungannya itu adalah ketika siang hari tidur siang. Kalau Indonesia mungkin tidur siangnya habis zuhur, nah, orang-orang Arab biasanya menjelang zuhur. Para sahabat Nabi itu jam 11 itu istirahat siang. Kemudian sambil istirahat siang, kadang-kadang sambil hubungan suami istri. Sehingga mereka kemudian senang. Kenapa? Karena sholat duhur dalam keadaan fresh, sudah mandi besar. Saya temukan satu riwayat begitu itu. Sahabat Nabi suka hubungan pada sebelum duhur. Supaya apa? Nanti sholat duhurnya fresh karena sudah mandi siang hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain dari 3 waktu ini, Allah katakan, laisa alaikum, tidak ada dosa atas kalian, wala alaihim, juga atas mereka, junahun, dosa, ba'dahum, setelah 3 waktu ini. Jadi selain 3 waktu ini, silahkan tawafuna alaikum, mereka berkeliling masuk ke kamar-kamar kalian, ba'dukum ala ba'din, sebagian kalian atas sebagian yang lain, alias masuk keluar kamar tanpa minta izin, nggak apa-apa. Untuk yang belum balik ya, tapi yang sudah balik, adabnya masuk kamar orang tua berapapun waktunya, kapanpun waktunya, minta izin. Meskipun terbuka kamarnya, pintunya terbuka, kalau masuk minta izin. Assalamualaikum, masuk Pak nggih, masuk Bu nggih, minta izin begitu. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu lakumul ayat, Allah jelaskan bagi kalian ayat-ayat ini. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui, maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna. Semua urusan manusia yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, termasuk urusan rumah saja, dibahas di dalam Islam ini. Maka tidak ada agama yang lebih sempurna daripada agama Islam. Termasuk kesempurnaan agama Islam adalah setiap perintah pasti mengandung hikmah. Setiap larangan pasti karena perkara yang dilarang itu mengandung kemadaratan. Tidak pernah Islam memerintahkan sesuatu sia-sia, nggak ada hikmahnya, nggak pernah. Tidak pernah Islam melarang sesuatu padahal sesuatu tidak bermadarat, nggak pernah. Karena itu silahkan taat kepada aturan Islam, pasti akan diberkahi hidup kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam melarang sesuatu yang madarat, maka kita taati Islam. Islam memerintahkan sesuatu yang manfaat, maka kita taati perintah-perintah Islam. Mudah-mudahan Allah menjaga Islam kita sampai kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.